Bagaimana? Lama tak jumpa. Kamu semakin cantik. Bener kan? Siapa ini? Kamu nggak kenalin. Aku kenalin. Ini pacarku, Zhao dan Kiao. Halo semua. Senang bertemu kalian. Selamat ya. Baru pertama ketemu. Semoga kalian langgeng dan cepat punya momongan. Pak Sao, Anda sudah sampai. Kenapa nggak kasih tahu dulu? Pak Ketua tahu pasti marahin kita. Aku datang ke pernikahan biasa. Apa perlu? Perlu lapor ke kamu juga? Berani-beraninya. Masuk. Pak Sao, kenapa Fang Sheng sombong banget? Anak muda berhak sombong. Ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua nggak kasih tahu dari dulu? Kalau aku tahu kalian teman Pak Sao, hotel kami pasti kasih diskon gede. Pelayanannya juga spesial kelas atas. Enggak. Dia asalnya dari mana? Dia pewaris Blue Bridge International kami. Jangan ganggu. Dia pewaris Blue Bridge International. Sang legenda wanita besi bisnis. Putra satu-satunya Liu Lanzi. Ternyata dia ganteng banget. Anak orang kaya tulen. Iya, katanya dia lulusan luar negeri. Lihat cara bicara dan sikapnya. Benar-benar beda. Ningxin terlalu beruntung. Gak heran di grup WhatsApp jadi bahan omongan. Dibilang pengusaha muda. Ini terlalu seru. Sekarang dia bisa kirim. Piring Blue Bridge International ini cukup besar. Bagaimanapun juga, minimal 2 miliar. 2 miliar hidup itu luar biasa. Ingat dulu, Suiran bahkan gak bisa dapat 500 ribu. Kamu, Siapa yang tahu? Sekarang Ningxin langsung mencapai 2,1 miliar. Itu adalah berkah tersembunyi. Sekarang Ningxin ibarat melompat ke dahan dan menjadi finish. Oke, teman-teman, kita sampai. Kita harus masuk. Duduk. Baiklah, hari yang menyenangkan. Harus bahagia kan? Masuk. Para tamu sudah menunggu. Ketua. Ada apa? Sampai panik begini. Akhir dunia seolah datang. Dan Kiao ada di sini. Dia orang itu. Dia datang ke hotel untuk menghadiri pernikahan. Dia tidak bilang sebelumnya. Pernah berkata tidak akan menginjakan kaki ke gerbang Blue Bridge International lagi. Pernikahan penting apa sih yang bisa bikin dia melanggar janjinya sendiri? Pernikahan mantan pacar Ningxin. Dan apa lagi? Cepat katakan. Dia hadir sebagai pacar Ningxin. Pacar apa? Sepertinya gadis kecil Ningxin. Caranya benar-benar hebat. Gak heran dia menolak godaan Feng Jingyao. Jadi ternyata targetnya adalah sarang saya Liu Lanzi. Cepat pergi. Panggilkan Ningxin ke sini. Baik, Ketua. Kapan kalian mulai? Kamu dan dia. Kapan kalian mulai pacaran? Ketua. Sebenarnya saya baru saja masuk ke hotel. Saya baru tahu bahwa Zhao dan Yao adalah putra Anda. Saya tanya lagi. Kapan kamu mulai pacaran dengan dia? Begini. Saya minta dia jadi pacar saya kemarin. Untuk temani saya ke pernikahan temanku hari ini. Kamu menolak lamaran Feng Jingyao karena dia? Karena kamu sudah menimbang dan membandingkan. Kamu pikir Zhao dan Kiao lebih berharga dari Feng Jingyao. Bisa lebih banyak memberi apa yang kamu inginkan.
Bukan begitu. Ketua, percayalah pada saya. Ningxin, biar saya jelaskan. Zhao dan Qiao adalah anak saya. Anak satu-satunya saya. Dia akan mewarisi segalanya dari Lan Qiao International nanti. Apa yang cocok untuknya? Kekayaan keluarga, karakter atau kemampuan? Ketua, Anda salah paham. Tuan Zhao, dia berpura-pura jadi pasangan denganku hanya untuk membantuku. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Ibu, apa yang Anda lakukan? Saya dengar semua yang Anda katakan. Apakah Anda akan mengulang trik lama lagi? Tuan Zhao, Anda datang tepat waktu. Tolong jelaskan pada ketua. Kami berdua hanya berpura-pura jadi pasangan. Benar atau salah? Itu urusanku. Tidak perlu jelaskan pada siapapun. Pergi. Berdiri di sini. Siapapun. Siapa saya? Saya ibumu. Tuan Zhao. Tolong jelaskan. Kami berdua bukan pacar sungguhan. Ketua Liu. Dengar jelas. Ya, Ningxin adalah pacarku. Maafkan saya. Dan Qiao membuat Anda bertengkar dengan ibu Anda. Jangan dipikirkan. Begini cara saya dan Liu Lanxi berinteraksi. Dia punya keinginan mengontrol yang kuat. Jangan takut padanya. Kalau saya kasih sepatu untukmu. Beritahu saya sekarang. Tidak, saya hanya pegawai. Dia tak akan perhatikan saya. Saya buru-buru tadi. Untuk mengesalkan dia. Berbohong kalau kau pacarku, maaf. Menarik hari ini. Pertama kau pura-pura jadi pacarku. Sekarang giliranku jadi pacarmu. Tapi tidak apa-apa. Semua orang itu adil. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah membantuku. Sama-sama, Red Bean sedang kesusahan. Masa lubang pohon bisa diam saja? Kamu harus pergi. Aku tinggal di hotel ini. Baguslah. Ketua Liu dengar jelas ya. Itu Ningxin, pacarku. Alangkah baiknya kalau dia beneran pacarku. Minuman ini agak jijik. Tidur sekarang.
tidur. Semoga kalian berdua langgeng, baru ketemu pertama kali aja. Cepat punya anak. Hidup itu luar biasa. Dulu, meski 500.000 aja susah, siapa sangka? Sekarang Ningsin langsung 2 miliar. Xiao-Xia kasihan banget. Gimana nih? Gak tahu. Ambil kopimu. Ini punyamu. Terima kasih. Ini punyamu. Terima kasih. Sama-sama. Rasa matcha ini. Ada apa? Aku udah gak suka matcha. Masih ada latte di sini. Ningxia. Bosnya marah. Marah? Siapa yang bikin dia marah? Ningxia, kamu mati. Siapa yang mati cerewet? Ningxia, kamu masuk. Cepat pergi. Pak Zhao, kopi Anda. Lagi ngelakuin tugas atau ngantar makanan? Setiap hari ngelakuin hal gak penting. Bener-bener gak becus ngapa-ngapain. Iya kan? Pak Zhao, kupikir aku tiap hari makin maju. Kamu maju. Mau nyampe neraka aja. Bukan, serahin pekerjaan. HR akan memberitahu kamu. Pergi sekarang, aku tidak mau lihat kamu lagi. Pak Zhao, kalau mau marahin aku, telepon aja. Langsung telepon aku. Harus kasih tahu alasannya. Aku salah apa? Aku bisa berubah. Kamu memang tidak perlu berubah. Bikin kesalahan ini. Tidak ada perusahaan di bidang terkait yang mau terima kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku ketiduran. Kenapa seluruh dunia jadi beda? Lihat ini. Aku selalu kira kamu cuma terlalu polos. Gak nyangka kamu sebodoh ini. Kalau bukan karena direktur Shenpu yang telepon sendiri pagi tadi. Kamu kirim kontrak yang salah untuk kedua perusahaan itu. Shenpu tanya sekarang, kenapa harganya buat dia 5 poin lebih tinggi dari harga buat David? Siap-siap batalin pesanan. Kamu tahu nggak? Kamu gagalin deal yang udah pasti. Semuanya karena kamu. Kamu kasih tahu aku. Kalau kamu jadi aku, harus gimana? Aku tahu, Pak Zhao. Aku akan beres-beres sekarang. Semua ini, aku yang tanggung jawab. Aku dengar, 2 proyek itu nggak cuma sederetan juta. Aku juga dengar, apalagi kalau proyek ini nggak bisa dinegosiasikan. Kayaknya saham perusahaan mau diakuisisi. Terus trik yang dia buat kali ini cukup besar. Dia anak SMK ya? Sulit banget nerima tugasnya. Anak SMK, aku kesini setelah lulus S2. Kenapa dia bisa? Mungkin ada backingnya. Semua dengar ya. Rencana grup 1 dan 2. Cek proyek-proyek sebelumnya. Lihat ada yang bisa dimajuin lagi nggak? Departemen pemasaran hubungi para iklan. Coba lihat apakah bisa tambah iklan aplikasi. Hubungi saya kalau sebelumnya sudah menolak. Tim PR sudah posting acara crowdfunding online. Ayo mulai. Lu 11. Kamu harus segera hubungi pengacara. Suruh dia cek lagi kontraknya. Lihat apa masih bisa diselamatkan. Yang lain ke ruang rapat dalam 3 menit.
Halo, Direktur Wu. Ini masalah kesalahan staf perusahaan. Saya minta maaf. Minta maaf bisa membantu? Saya malah mau berterima kasih ke karyawan yang salah. Biar kami tahu tipu daya tidak tulusmu. Kita tidak perlu lanjut bicara. Selamat tinggal. Hei hei hei. Halo bos, betul. Kamu dengarkan saya. Ini salah paham. Saya akan ke pintu jelaskan. Segera. Dipecat lagi. Kamu 3 kali masuk 3 kali keluar. Gimana saya tahu bos kamu suka pecat orang? Saya bingung sekali. Saya malah gagalkan deal besar perusahaan. Saya sangat bodoh. Ada apa perlu marah? Jangan tinggal di sini. Tinggal sendiri. Kenapa tidak patuh saja ke tempat saya jadi istri? Saya tidak merasa ada kasih sayang untuk saya jalani sendiri. Saya cuma mau kerja keras. Layak dapat gaji. Dan saya benci Zhao dan Piao. Saya benci dia kejam. Tapi saya tahu kapan harus pergi. Saya punya 1000 penyesalan. Saya pikir sibuk itu baik. Meskipun cuma seember air. Beli secangkir kopi. Itu juga suatu kebahagiaan. Sekarang saya punya rasa kehilangan tak terjelaskan. Saya merasa ditinggalkan semua orang. Dan saya untuk Zhao dan Piao sudah tidak begitu menyebalkan lagi. Yang terpenting adalah dia semakin terlihat seperti Tuan Hollow saya. Tidak mungkin. Aku tidak pernah tahu kamu suka menyiksa diri sebelumnya. Menurutku masalahnya sudah serius. Aku harus menyelamatkanmu dari masalah ini. Ikut aku. Apa? Kemana? Apa yang kamu lakukan? Kemana kamu akan membawaku? Hanya ikut saja. Aku masih punya waktu untuk membicarakan soal cinta. Kamu memang berani besar.
Kapan bosmu akan kembali? Maaf, aku tidak tahu. Apa yang sedang dilakukan Tuan Lubang Pohon? Tuan Lubang Pohon, tahukah kamu kenapa aku suka lagu ini? Karena lagu ini membuatku bisa merasakan kehadiran orang yang saya cintai yang sudah meninggal. Memberiku keberanian dan harapan. Aku lelah. Bisakah kamu menonton film bersamaku? Kamu tinggal di sini dengan tenang untukku. Sehingga aku tidak perlu khawatir tentangmu setiap hari. Qin Hao, Jangan salah paham. Aku hanya ingin menjadi orang baik. Menerima orang gelandangan. siapa yang gelandangan? Nyonya bos yang baik. Aku tidak peduli denganmu. Serius, bagaimana denganmu? Hanya jaga toko untukku. Aku bukan bosmu. Aku tidak akan dipecat kalau tidak melakukan apa-apa kan? Baiklah, bagaimanapun juga kita sudah sampai di sini. Biarkan nona ini yang menanggung kesalahannya. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberiku lebih banyak waktu? Karena ada urusan yang harus aku urus. Tidak masalah. Kamu duduk dulu. Aku akan memasakkanmu sesuatu untuk dimakan. Pembayaran mobile. Oke. Tidak ada tas lagi. Dan Kiao. Maaf, sepertinya aku terlambat. Tidak. Kamu tidak lambat. Ini salahku, aku yang datang terlalu awal. Aku memang selalu terbiasa datang lebih awal. Di dahimu. Sedikit. Berkeringat. Terima kasih. Kita mau nonton apa hari ini? Film ini film Hong Kong favoritmu. Tebak. Film lama banget. Ini kan ratusan tahun yang lalu. Masih nonton. Kakak 2046. Favoritku. Ayo masuk. Ayo.
Aku udah siapin teman nonton favoritmu. Kamu suka banget sama camilan. Camilan ini tinggi kalori. Bukannya kau bilang, favoritmu. Camilan yang dijual di kantin depan SD itu? Kamu lupa omonganmu sendiri. Aku doyan makan. Aku sangat terharu. Aku nonton film, kamu bantuin bawa makanan enak sebanyak ini. Bawa teman nonton sebanyak ini. Tahu nggak? Dulu aku pikir rasa Melisa agak aneh. Tapi dia bilang, makan Mailisu, coklat di luarnya harus dikerok. Intinya biji maltnya. Enak. Waktu kecil, ibuku sibuk kerja, nggak sempat masakin aku. Selalu lemparin aku segunung camilan. Aku mual makan itu. Sumpah nggak akan makan camilan lagi. Tapi sekarang makan apa aja boleh. Aku kangen banget masa kecil. Kamu nggak makan? Makan. Kenapa kamu selalu pakai sarung tangan hitam? Udah kebiasaan. Karena cinta yang terlarang. Hatio Muyun udah lama terperangkap di 2046. Bukannya gitu? Kan udah bilang Gong Li pemeran utamanya. Tapi dia cuma muncul beberapa adegan. Tapi gak apa-apa. Si orang Jepang itu harusnya Kimura. Dia ganteng banget. Bukannya kamu bilang paling suka film ini? Memang film favoritku. Sudah lama tak lihat, aku agak lupa. Maaf. Hei, Pak Sao, kami sudah hubungi pengacara. Banyak perusahaan besar juga sudah dihubungi. Jadi, buru-buru ubah kerja sama kontrak sementara. Khawatirnya akan sulit. Terima kasih, sekarang aku sudah paham. Ayo pergi. Dan Kiao, ada apa? Bisa cerita sesuatu? Ingat kolegaku di restoran barat waktu itu? Ingat kejadiannya? Karena dia buat kesalahan dasar. Seluruh perusahaan kami tertarik ke situasi sangat berbahaya. Serius? Sebenarnya dia selama ini kerja bagus, rajin, kepribadian ceria. Tapi buat kesalahan rendah seperti itu, benar-benar tak bisa dimengerti. Mungkin lagi ada masalah pribadi rumit. Apa? Tidak apa-apa. Serius? Walaupun kau cerita banyak rahasia padaku, setelah ketemu orang aslinya, aku tak bisa rasakan itu orang yang sama. Apa bedanya? Online, kau bikin orang rasa sangat ceria dan emosional. Tapi kau di kenyataan sangat rasional.
tidak masalah. Yang penting mana yang kau suka. Orang mungkin punya kepribadian ganda. Kau dan aku juga tidak terkecuali. Kau yang seperti apa? Waktu akan beritahu jawabannya. Halo. Aku Ningxia, perencana perjalanan Go My Way. Masalah kontrak salah kali ini. Itu tanggung jawabku. Jadi aku minta maaf tulus pada kalian dan perusahaanmu. Harap beri kami kesempatan lagi. Kasus team building sama. Harga yang kalian tawarkan pada kami 5 poin lebih tinggi dari harga yang ditawarkan ke David. Aku nggak tahu apa tujuanmu. Tapi menurutku, kamu bohong jahat. Kalau kamu periksa kontraknya baik-baik, kamu bakal nemuin. Sebenarnya, dalam berbagai kondisi, dua perusahaan ini beda banget. Dan bedanya pasti lebih dari 5 poin. Intinya, kamu udah kenal perusahaan kami sebelumnya. Harap bisa masukin kami lagi ke daftar pertimbangan. Nona Ning, kamu mewakili diri sendiri? Aku ingat. Kamu terkenal di email-email jalan-jalanku. Perencana perjalanan Ningxia. Bukan Ningxia. Mundur sedikit. Bahkan kalau aku setuju sama rencana perjalananmu, apa kami percaya sama orang yang nggak bisa diandalin? Apa perusahaan yang bahkan bisa kirim kontrak salah? Tuanmu, kamu udah kunjungi perusahaan kami sebelumnya. Paham betul perkembangan dan prospek perusahaan kami. Meski begitu, kamu masih mau nyerah? Nona Ning, aku rasa negosiasi kita udah hampir selesai. Kamu bisa pergi. Tapi kita udah kerja sama lebih dari setahun. Aku harap kamu pikir lagi. Kalau nggak pergi, aku perlu panggil satpam. Tuanmu tunggu dulu. Siapa ini? Halo, aku Ningxia, perencana perjalanan jalan-jalanku. Aku presiden wilayah Tiongkok Timur perusahaan ini. Kamu bikin kesalahan serius gini. Apa kamu beneran pikir bisa dapetin kontrak ini lagi? Oke, aku kasih kamu sehari. Kalau kamu bisa bikin aku percaya, kontrak ini buat perusahaanmu. Kenapa kamu nggak tahu harus ngapain? Tahu nggak, begitu kepercayaan rusak. Susah diperbaiki. Tunggu. Kasih aku kesempatan. Kamu percaya aku bisa lakuin apa yang aku pikirkan. Ada ide? Tuan Zhao, Pergi, jangan mempermalukan perusahaan kita. Halo, Tuan Lu. Saya Presiden, saya jalan saya. Pertanyaan tentang kontrak. Biar saya bicara dengan Anda. Kalau Zhao selalu datang minta maaf, saya rasa tidak. Anda minta maaf cuma karena kami tahu. Kalau tidak ketahuan, apakah Anda masih punya sedikit niat minta maaf? Saya jelas bukan kesini untuk minta maaf. Anda seorang bisnis. Anda juga tahu bisnis itu yang Anda cintai dan inginkan. Minta maaf apa yang perlu agar Anda setuju tawaran kami? Kalau saya jadi Anda, saya pasti pilih kerja sama dengan kami. Coba katakan. Karena Anda tahu kami naikkan harga. Anda harus pakai ini sebagai alasan untuk negosiasi ulang dengan kami. Kesempatan bagus terbuang cuma karena selisih 5%. Tidak sepadan untuk Anda. Dan di antara perusahaan pariwisata yang ramai sekarang, kami bukan yang terbaik dan terkuat. Alasan Anda pilih perusahaan saya, jalani jalan saya. Saya yakin Anda tertarik dengan keunggulan perusahaan kami. Anda pasti juga siap lakukan kerja sama lain. Ini, benar? Bagaimana pendapat Anda? Hahaha. Saya memang ingin lakukan pendanaan kedua untuk perusahaan Anda. Saya akan bicarakan ini dengan Anda.
Zhao, maaf. Ayo pergi. Mau kemana? Ayo pergi bersama. Lebih baik saya pulang naik MRT. Bukankah Anda pecat saya? Dan tidak mau lihat saya lagi. Saya duluan. Ningxia. Ningxia. Masuk. Kopi. Makan hati beruang empedu macan. Kalau tidak mau kerja seperti Ningxia, enyahlah dari sini. Bos untuk Anda. Pecat siapa saja yang Anda suka. Anda bodoh. Penjilat penguasa. Menteri setia dihina. Dan lain-lain. Kembali. Apa maksudmu dengan ucapanmu tadi? Menurutku, Ningxia difitnah. Kamu lihat, dia biasanya setia dan rajin. Oke. Kamu tidak perlu bicarakan hal-hal tidak berguna ini denganku. Aku tidak minta kamu membela Ningxia di sini. Aku tidak bicara omong kosong. Kamu tahu? Terakhir kali tender. PPT di komputernya sengaja dihapus. Sengaja dihapus. Untungnya dia cerdas. Dia bisa mendikte semua idenya sendiri. Kalau tidak, si penjahat benar-benar berhasil. Hal serius seperti ini. Kenapa tidak bilang lebih cepat? Dia tidak izinkan aku bicara. Dia takut merepotkanmu. Omong-omong, bos, bukankah perusahaan kita punya CCTV? Mungkin dia bisa dibersihkan namanya. Tuan Zhao. Kak, cari 10 yuan. Bagaimana menurutmu?
Tidak sakit. Siapa bilang aku sakit? Bukan kalau berbisnis. Barku akan tutup cepat atau lambat. Sudah kubilang. Aku tidak cocok kerja di bar. Lebih baik aku pulang. Jangan. Tante tetap sehat ya. Segarkan diri dengan secangkir kopi. Hei, Tuan Zhao, aku kecanduan alkohol dan sepak bola. Bagaimana? Kasih aku kesempatan balas dendam. oke, nanti ketemu di tempat biasa. Dah. Tidak ada meja biliar. Dan Kiao. Bagaimana dengan rumah lain? Aku akan cari tempat untukmu ambil anggur. Mari kita minum Baifu nomor 15 dan 20. Lihatlah, ini anggur kalian. Terima kasih. Kamu. Aku sudah telepon berkali-kali. Kenapa kamu tidak angkat? Maaf, Pak Zhao. Ini semua salahku. Maaf, aku akan ganti rugi. Kenapa mau tanggung kesalahan orang lain? Memaksakan diri. Saat genting. Kenapa kamu diam saja? Tidak membela diri? Bukannya kamu biasanya hebat? Kamu punya otak enggak? Ayo kita bicara di luar. Dan Kiao. Lepasin aku. Pak Zhao. Pak Zhao, lepasin aku. Pak Zhao. Aku bikin kamu rugi. Pasti akan aku ganti. Maaf, Mau ganti rugi? Kenapa mau ganti rugi? kamu bisa percaya aku. Maaf, Pak Zhao. Kamu lepaskan. Kenapa enggak? Dengerin aku ngapain sih? Kamu. Jangan, makasih. Jangan. Dan Kiao, ngapain sih? Jangan gerak. Ini bosku. Bos kenapa? Bos bisa senaknya bully orang? Ningxia, aku telepon kamu. Aku mau kasih tahu. Kita sudah periksa email yang salah. Itu Chen Lei yang sengaja menjebak kamu. Kita juga sudah lapor polisi. Dia sudah dibawa pihak keamanan untuk diselidiki. Aku kesini mau minta maaf. Maaf. Lihat sikapmu yang angkuh itu. Salah ngapain? Yang dia malah minta maaf. Sulit amat bilang maaf. Aku kasih tahu. Xiao mungkin cuma rumput di matamu. Kamu bisa menekannya. Tapi di sini, dia adalah harta karun. Tak ada yang ingin mengganggunya. Jalan. Tunggu. Kamu pulang dulu. Aku masih ada urusan. Ningxia, maaf. Aku masih berharap. Kamu bisa kembali padaku, ikuti jalanku bekerja. Aku kenal Tuan Zhao. Maaf. Hauzi, dia terlalu impulsif. Cepat pulang. Sudah malam, pulanglah. Ayo pergi, dan Kiao. Mari, minum bersamaku.
Kamu tahu, dia ada di hatiku. Sejak saat dia meninggal, membawa hatiku pergi. Aku tak bisa membuka hatiku lagi. Tak ada orang, tak seorang pun bisa masuk. Terkadang, satu belokan adalah seumur hidup. Dan Kiao, kamu harus melepaskan masa lalu untuk mencapai diri yang lebih utuh. Beranilah mulai ulang. Aku percaya, Sulu di surga juga akan tersenyum dan mendoakanmu bahagia. Bos, secangkir kopi berapa? 10 yuan. Oke. Ini 10 yuan. Kopimu. Terima kasih. Dah. Xiao Xia, Lu 11. kamu akhirnya kembali. Terima kasih. Sama-sama, kamu tidak salah. Orang jahat sudah dapat balasannya. Ya katakan, aku benci tipe pria yang mengganggu wanita kita. Aku juga berpikir begitu. Bos mengundangmu bekerja, bukan mengundangmu mengobrol. Bos, kami tidak bergosip, tidak membicarakan privasi orang. Kami sedang membahas pekerjaan. Selamat untuk Tuan Feng. Pameran perhiasan ini sangat inovatif, sangat sukses. Dulu, pameran perhiasan selalu pakai supermodel untuk menonjolkan kemewahan perhiasan. Kali ini perusahaan Anda, bagaimana bisa punya ide seperti ini? Edward Jewelry pertama kali mengadakan pameran perhiasan di Tiongkok datang. Jadi tentu kami harus cari cara lain untuk tunjukkan pentingnya pasar ini bagi kami. Pameran perhiasan ini sangat sukses. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada ketua kami, Liu Lanzi Liu. Ketua Liu, silakan berbicara. Ide tema pameran perhiasan ini. Kami mengundang tim kreatif terbaik kami. Tim kreatif terbaik membuat desain baru dari ide baru, menginterpretasikan Edwardian Jewelry.
Halo Tuan Fan. Nona Ning, terima kasih banyak. Konferensinya cukup sukses. Tapi, Departemen Perencanaan Blue Bridge International, saya pikir untuk Anda, ini berlebihan sekali. Saya akan mendirikan perusahaan manajemen baru. Saya tunggu keikutsertaan Anda. Presiden Fan, Anda terlalu baik. Jangan buru-buru jawab saya. Pertimbangkan baik-baik. Ini keputusan penting. Halo semuanya. Pertama, selamat atas pameran perhiasan kami. Sangat sukses. Bulan ini Departemen Perencanaan kami. Bonus naik 20%. Ketua kami. Juga puji khusus untuk grup perencanaan 2. Ketua akan ambil dana ketua. Hadiah tambahan untuk grup 2. Perusahaan kasih saya bonus bagus. Ada waktu. Saya traktir makan foie gras. Kapan kacang merah jadi mewah? Foie gras. Bukan casserole atau sate? Aku ajak kamu pas aku pulang dinas. Ceritain gosip-gosip terbaru. Ya, Kamu bisa lihat betapa cemberutnya dia seharian. aku cuma nggak tahu ngapain aja tiap hari. Iya, siapa yang tahu? Lu 11. Bos, ini apa? Aku benci kotak packing murahan. Bikin gak sehat. Ngomong-ngomong, ikut aku dinas besok. Udah siap? Jawab api ini. Sarapan aku tiap pagi tanpa bilang makasih. Banyak banget kotak makan. Dia suruh aku tiap pagi bikinin dia sarapan. Hancur. Kamu mau dinas? Bukan buat jadi bapaker. Gak bisa ganti tas? Menurutmu tas itu nggak cocok buat aku? Jawab papi. Lain kali kamu marahin bos. Ingat kecilin suara. Master Drive. Gimana ngerate hostel? Gak bisa lihat keseluruhan. Mulai dari detailnya. Makin tipis makin bagus. Paling bagus dibagi puluhan poin. Terus nilai satu-satu. Jangan urutin berdasarkan rating. Tapi urutin berdasarkan tipe. Buat pelanggan high-end. Cocok buat lansia. Soalnya aku punya kriteria sendiri. Tapi aku pengen lihat hal ini. Mulai dari mana? Dan pas kamu ngomong sama manajer hotel. Jangan terlalu merendah. Soalnya kamu bukan pedagang yang cari kerja sama. Pak Sao, mau jus atau Coca-Cola? Coca-Cola aja. Bagus, bagus.
Kenapa lihat aku kayak gini? Aku bosan. Itu lebih baik daripada menyalin buku. Ketika kamu membaca, sudah menghafal banyak puisi terkenal dinasti Tang dan Qi dinasti Song. Aku belum jadi penulis juga. Banyak orang juga tidak jadi sastrawan besar kan? Lagi pula, menghafal puisi juga bisa melatih perasaan. Sekarang juga ada beberapa puisi di serial TV. Tingkatannya berbeda saja. Aku masih ingat kalimat di serial Huanzu Gege. Gunung tanpa ujung, langit dan bumi bersatu. Barulah aku berani putus denganmu. Aku ingin bersamamu. Selamanya. Gunung tanpa ujung. Sungai mengering. Guntur musim dingin, hujan salju musim panas. Langit dan bumi bersatu. Barulah aku berani putus denganmu. Ya Tuhan, Tuan pohon lubang kembali. Kamu bukan Sao dan Kiao yang menjengkelkan itu. Begitu ceria dan penuh akal. Tetapi juga kekanak-kanakan. Kamu memang Tuan pohon lubang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu terintimidasi oleh bakat sastraku kan? Ya. Serba bisa. Zhao berbakat besar. Apa yang kamu salin itu? Biar kulihat, biar kulihat. Biar kulihat, biar kulihat. Biar kulihat. Aku cuma lihat doang. Kaosku. Bukannya cuma satu kaos? Aku yang dihitung. Aku tidak mau uangnya. Kamu cuci bersihkan untukku. Halo, kami dari perusahaan My Go My Way. Tuan Zhao. Nona Ningkan. Direktur MA sudah memesan kamar untukmu. Ini kartu kuncinya. Simpan baik-baik. 2046. Aku mau kamar ini. 2046. Kenapa kamu suka nomor 2046? Mungkin karena itu nomor genap. Ini pertanda baik. Lalu saya mau kamar ini. Kenapa pria ini seperti ini? Apapun yang terjadi, saya yang mencuci baju ini. Direktur MA, Presiden Zhao sudah datang. Tuan Zhao. Bukankah seharusnya Tuan Zhao? Tuan Zhao, halo. Halo Tuan MA. Luar biasa. Masuk ke rumah kepala kurang di Blue Bridge International dan tidak melakukannya. Lebih suka memulai bisnis sendiri. Dan dalam waktu sesingkat ini, menjadi pemimpin di industri. Tidak mudah. Sekarang seperti Anda. Ambisius. Pemuda yang mampu. Tidak sering. Tuan MA, Anda memenangkan hadiah. Anda adalah patokan dalam iklan hotel. Saya sudah dengar. Saya dengar beberapa. Grup manajemen hotel berantai internasional. Jadi gimana? Anda tidak tertarik? Karakter Tuan MA. Itulah yang perlu dipelajari generasi muda. Anda memuji saya. Ini asisten saya. Halo Tuan MA. Halo saya Ningxia. Nama yang bagus. Ayo duduk. Ayo sapa. Xiao Wang tuangkan tehnya. Coba teh baru kami tahun ini. Ini teh lokal kami. Tumbuh di gunung. Benar-benar bebas polusi dan makanan sehat alami murni. Ayo. Bagaimana? Enak. Tuan Zhao, saya sudah minta orang menyiapkan beberapa porsi teh baru ini. Nanti, tolong sampaikan ke Tuan Liu. Dia ahli dalam teh ini.
Presiden MA. Kamu tahu, kita semua sederhana. Aku tidak akan berada di sekitar sini. Kamu tahu aku di sini untuk hotelmu. Kemampuan beriklan di platform kami. Kami adalah perusahaan GoMyWay. Ini perusahaan pertama yang beradaptasi dengan pemikiran internet. Dan perusahaan perjalanan di era personalisasi. Dibandingkan kuartal lalu, omset perusahaan kami kuartal ini meningkat 5%. Menguasai pangsa pasar. Tuan Sao, aku tahu situasi perusahaanmu sekarang. Dan prospeknya sangat bagus. Sebelum aku bertemu kamu, kami juga sudah melakukan penyelidikan dan penelitian mendalam. Apa maksudmu? Tapi sebelum kita masuk ke detailnya, aku mau tanya dulu satu hal. Oke, silakan. Blue Bridge International. Bagaimanapun juga, ini bisnis keluarga Tuan Sao. Aku benar-benar penasaran. Kenapa Tuan Sao membangun platform seperti ini? Membawa hotel-hotel lain masuk. Bukankah ini? Aku melawan bisnis keluarga sendiri? Musuh dalam selimut? Jujur saja. Ketua Liu juga pernah tanya aku hal ini. Bahkan marah padaku. Tapi aku selalu merasa dunia masa depan adalah personal, terkoneksi, mobile. Kami ambil kesempatan bangun platform. Integrasikan sumber daya untuk layanan personal. Itu juga agar hotel termasuk Blue Bridge dapat manfaat. Pertimbangan pertamaku bukan Blue Bridge, tapi kelangsungan dan perkembangan kami sendiri. Ini semua tentang iklan. Pemuda ini penuh semangat. Kalau begitu aku juga bicara terus terang. Setelah penelitian kami, keputusan sementara kami, tepat di platformmu. Beriklan selama setahun. Terima kasih, Tuan Emma. Tuan Sao, jangan terlalu senang dulu. Saya juga punya syarat. Kalau kita di platform kamu, iklan selama setahun. Menurut saya di aplikasi ponsel kamu. Beri kami 2 bulan. Penempatan iklan soft. Begitulah kami wujudkan semangat merek. Bagaimana? Tidak masalah. Tuan Sao, jangan janji terlalu mudah. Sepengetahuan saya, bagaimana pendapatmu tentang Jinshi Entertainment ini? Juga diberi syarat yang sama. Saya ingin tahu bagaimana Tuan Sao akan menyelesaikannya. 2 bulan yang tumpang tindih. Kapan? Bagaimana Tuan MA menyelesaikan masalahnya? Adalah hal yang perlu saya pertimbangkan. Kalau saya tidak, kamu tinggal minta guruku untuk bertanggung jawab. Baik, saya akan beritahu Departemen Hukum untuk mulai persiapan. Kerjasama yang menyenangkan. Terima kasih.